Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas video kali ini saya akan memberitahukan cara mengisi kwitansi. Tapi sebelum ke prakteknya, saya akan memberitahukan tentang apa itu kwitansi. Jadi, kwitansi adalah dokumen atau surat tanda bukti transaksi penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Yang pertama, nomor kwitansi. Nomor kwitansi bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan umumnya. Nomor tersebut merupakan urutan nomor dari kwitansi yang kita buat. Yang kedua, telah diterima dari. Setelah nomor, perlu serta tulisan telah diterima dari mana. Umumnya bagian yang satu ini menyertakan nama lengkap si pemberi uang. Yang ketiga, jumlah uang yang diserahkan. Jumlah uang yang diserahkan kita bisa menuliskan huruf pada bagian jumlah uang, sehingga orang lain lebih mudah mengetahui nominal angka yang kita tulis. Yang keempat, tujuan pembayaran. Tujuan pembayaran diisi untuk apa tujuan pembayaran tersebut dilakukan. Yang keempat, tempat dan tanggal terjadi transaksi. Tempat dan tanggal terjadi transaksi pada saat itu juga. Kolom ini wajib diisi sebagai tanda bukti bahwa pada tanggal tersebut sudah terjadi transaksi. Video tugas kali ini saya akan memberitahukan cara mengisi cek. Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayar suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Nah, yang pertama, pada baris pojok kanan atas di bawah nomor seri cek, tuliskan tempat atau kota dan tanggal pengisian cek tersebut. Yang kedua, pada kolom atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Bagian tersebut diisi dengan menuliskan nama orang yang akan menerima pencairan atau pembayaran cek tersebut. Yang ketiga, pada kolom uang sejumlah rupiah. Bagian tersebut dituliskan jumlah nominal uang yang hendak dibayarkan dalam format huruf dan bukan angka. Yang keempat, di kolom rupiah dituliskan jumlah nominal rupiah yang akan dicairkan dalam format angka. Yang terakhir yaitu bagian tanda tangan. Bagian tersebut ditandatangani oleh orang yang mengisi cek tersebut. Selanjutnya, saya akan praktek mengisi nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Pertama, di pojok kanan nomor dan tanggal saat nota dibuat. Dan di pojok kiri ada nama toko dan alamat toko. Kemudian pada kolom banyaknya diisi jumlah barang yang dibeli beserta satuannya. Misal 25 kg, 1 dus, 1 renteng, 2 piece atau biji. Setelah itu, isikan nama barang yang dibeli pada kolom nama barang. Misalnya, beras, gula, tepung, terigu, mie instan, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini diisi harga barangnya sesuai dengan satuan yang dituliskan di kolom banyaknya. Setelah sudah lengkap, sekarang kolom jumlah kita isi dengan hasil kali angka pada kolom. Dan seluruh jumlah pembeli totalnya ditulis di isinya. Selanjutnya, video kali ini saya akan praktek mengisi faktur penjualan. Adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Faktur tagihan berisi rincian item yang dibeli, harga satuannya, total harga, dan tanggal pembelian. Pada pojok kanan ditulis tanggal dan alamat pembeli. Pojok kiri ditulis nama toko penjual dan alamat toko, email, dan nomor HP. Setelah itu ada nomor faktur pada kolom. Kemudian banyaknya diisi jumlah barang yang dibeli
beserta satuannya. Setelah itu, isikan nama barang yang dibeli pada kolom nama barang. Nah, kalau yang ini diisi harga barangnya sesuai dengan satuan yang dituliskan di kolom banyaknya. Setelah itu, ada kolom diskon diisi bila toko memberi diskon. Sekarang, kolom jumlah kita isi dengan hasil kali angka pada kolom, dan seluruh jumlah pembeli totalnya ditulis di isinya. Setelah itu, di pojok kanan tertera tanda tangan penjual dan sebelah kiri tanda tangan pembeli. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara mengisi bukti kas masuk. Namun sebelum ke tata caranya, saya akan memberikan pengertian sedikit tentang bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima pembayaran secara tunai. Nah, itu tadi pengertian sedikit tentang bukti kas masuk. Lalu kita langsung saja ke tata caranya. Yang pertama, mengisi nomor bukti. Nomor bukti ini biasanya ditulis sesuai nomor urut yang ada di kwitansi. Lalu yang kedua, diterima dari. Setelah nomor perlu dituliskan diterima dari. Nah, yang ketiga, uang sebesar. Jumlah uang yang diserahkan kita bisa menuliskan huruf pada bagian uang sebesar, sehingga orang lain lebih mudah mengetahui nominal angka yang kita tulis. Lalu yang keempat, untuk keperluan. Karena kita mengisi bukti kas masuk, jadi untuk kolom untuk keperluan kita tulis pengisian kas kecil. Lalu ada tulisan nominal uang tersebut, kita tulis dengan angka. Lalu ada kolom mengetahui. Kolom mengetahui itu ditulis sesuai pimpinan dari kantor tersebut. Lalu sampingnya kolom mengetahui ada dibuat oleh. Nah, kolom dibuat oleh itu ditulis nama kita sendiri sebagai staf administrasi. Lalu setelah dibuat oleh, kita ada kolom diserahkan oleh, yaitu oleh bendahara. Karena tadi bukti kas masuk ini dibuat oleh bendahara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara mengisi bukti kas keluar. Namun, sebelum ke tata caranya, saya akan memberikan pengertian sedikit tentang bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Nah, itu tadi pengertian sedikit tentang bukti kas keluar. Kita langsung saja ke tata caranya. Yang pertama, mengisi nomor bukti. Nomor bukti umumnya ditulis sesuai nomor urut di kwitansi, contoh BKK 01. Lalu yang kedua, diserahkan pada. Setelah nomor perlu dituliskan diserahkan pada, karena supaya lebih jelas kas keluar itu tadi diserahkan ke siapa. Lalu yang ketiga, uang sebesar. Jumlah uang yang diserahkan kita bisa menuliskan huruf pada bagian uang sebesar, sehingga orang lain lebih mudah mengetahui nominal angka yang kita tulis. Lalu yang keempat, untuk keperluan. Untuk keperluan ini bisa ditulis sesuai keperluan kita. Kita contoh bayar pulsa pimpinan. Lalu di bawahnya untuk keperluan kita wajib mengisi kolom jumlah uang dengan angka. Lalu kita bisa menuliskan tanggal dibuatnya bukti kas keluar ini. Lalu di bawah ada 3 kolom. Yang pertama, kolom mengetahui yang ditulis berdasarkan siapa pimpinan kita. Lalu ada kolom dibuat oleh yang diisi nama kita sendiri sebagai staf administrasi. Setelah itu kolom diterima dari. Selanjutnya, saya akan praktek tentang mengisi dana kas kecil. Pertama, pojok kiri atas diisi dana uang bagian periode kas kecil, dana awal kas kecil. Setelah itu, kolom keterangan diisi penggunaan keperluan kas kecil. Untuk direktur personalia, sebelahnya kolom jumlah diisi sesuai jumlah yang sudah benar. Pada kolom total diisi sesuai jumlah. Nah, kalau udah benar, disetujui oleh si penjual dan dikirim ke pembeli, dan di bawahnya tertera tanggal pengiriman. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang digunakan sebagai penunjang pencatatan transaksi. Adapun tidak sahnya apabila transaksi tersebut tidak berisi data tanda tangan jumlah uang. Nomor bukti pihak yang terlibat, maka bukti transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah. Demikian dari kelompok saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.